Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gofrandi Raihan dengan NIM B1B1211117. Di sini akan menarasikan tentang sejarah berdirinya Provinsi Jambi. Nah, dengan berakhirnya masa Kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sultan Taha Syafuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai keresidenan dan bergabung ke dalam wilayah Nederlands Indie atau Hindia Belanda. Dengan residen Jambi yang pertama O.L. Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 20 tanggal 4 Mei 1906 dan pelantikannya dilaksanakan tanggal 2 Juli 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung lebih kurang 36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, keresidenan berubah menjadi Shu dan dipimpin oleh seorang Shucho dan keresidenan menjadi Shochokan. Dan Afdeling berubah menjadi Bunshu. Angkatan darat kerajaan Jepang masuk ke wilayah Jambi melalui pelabuhan Palembang dan Padang. Tentara Angkatan Darat Jepang berhasil menduduki Sarolangun pada tanggal 24 Februari 1942 melalui Lubuk Linggau dan Musirawas. Sedangkan tentara Jepang dari Padang menduduki Morobungo pada tanggal 28 Februari 1942 dan Muara Tebo pada 4 Maret 1942. Dalam pertempuran di Pulau Musang, Kolonel Mamura tewas. Dalam beberapa tulisan ditulis kota Jambi berhasil diduduki Jepang pada tanggal 4 Maret 1942 dipimpin oleh Kapten Oreta. Sedangkan Kerinci diduduki Jepang baru tanggal 17 Maret 1942 yang masuk melalui Padang. Dan pada 14 Agustus 1945 Jepang menyerah pada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah Negara Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andos Muhammad Hatta. Sumatera pada awal kemerdekaan menjadi suatu provinsi, yaitu Provinsi Sumatera dengan ibu kota Medan. Mr. Teuku Muhammad Hasan ditunjuk memegang jabatan Gubernur Sumatera saat itu. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jambi, baru didapat masyarakat Jambi pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan informasi Akagani yang saat itu berada di Palembang, dan oleh Barisan Pemuda dan Masyarakat dikibarkanlah bendera merah putih pertama kali di puncak bangunan Water Torrent atau PDAM Benteng sekarang. Pada tanggal 18 April 1946, Komite Nasional Indonesia atau disebut KNI Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan Provinsi Sumatera terdiri dari 3 subprovinsi, yaitu Subprovinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Subprovinsi Sumatera Tengah mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tarik-menarik Keresidenan Jambi untuk masuk ke Sumatera Selatan atau Sumatera Tengah ternyata cukup alot dan akhirnya ditetapkan dengan pemungutan suara pada sidang KNI Sumatera tersebut, dan akhirnya Keresidenan Jambi masuk Sumatera Tengah. Sub-provinsi dari Provinsi Sumatera ini kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 ditetapkan sebagai provinsi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, Keresidenan Jambi saat itu terdiri dari 2 kabupaten dan 1 kota Praja Jambi. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Kabupaten Batanghari terdiri dari Kewedanaan, Muara Tambesi, Jambi Luar Kota, dan Kuala Tungkal. Masa terus berjalan. Banyak pemuka masyarakat yang ingin Keresidenan Jambi untuk menjadi bagian dari Sumatera Selatan, dan di bagian lain ingin tetap, bahkan ada yang ingin berdiri sendiri. Terlebih dari itu, Kerinci kembali dikehendaki masuk Keresidenan Jambi karena sejak tanggal 1 Juni 1922, Kerinci yang tadinya bagian dari
Kesultanan Jambi dimasukkan ke Residenan Sumatera Barat, tepatnya jadi bagian dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kerinci, atau disingkat juga PSK. Tuntutan Keresiden Jambi menjadi daerah tingkat 1 provinsi diangkat dalam pernyataan bersama antara Himpunan Pemuda Merangin Batanghari HP Merbahari dengan Front Pemuda Jambi Front Peja pada tanggal 10 April 1954 yang diserahkan langsung kepada Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia di Bangko, yang ketika itu berkunjung ke sana saat itu. Penduduk Jambi saat itu tercatat kurang lebih 500.000 jiwa, tidak termasuk Kerinci, sehingga memungkinkan untuk menjadi provinsi tersendiri. Keinginan tersebut diwujudkan kembali dalam Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 30 April sampai 3 Mei 1954 dengan mengutus 3 orang delegasi, yaitu RD Abdullah dan AT Hanafiyah dan Haji Said, serta seorang penasehat delegasi yaitu Bapak Syamsu Bahrun menghadap Mendagri Profesor Dr. Hazairin di Jakarta. Berbagai kebulatan tekad setelah itu bermunculan dari baik oleh gabungan parpol, Dewan Pemerintahan Marga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merangin Batanghari. Puncaknya pada Kongres Rakyat Jambi 14 sampai 18 Juni 1955 di Gedung Bioskop Murni terbentuklah wadah perjuangan rakyat Jambi bernama Badan Kongres Rakyat Jambi untuk mengupayakan dan memperjuangkan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 Provinsi Jambi. Pada Kongres Pemuda se-Daerah Jambi tanggal 2 sampai 5 Januari 1957 mendesak BKRD menyatakan Keresidenan Jambi secara de facto menjadi provinsi selambat-lambatnya tanggal 9 Januari 1957. Sidang pleno BKRD tanggal 6 Januari 1957 pukul 2 dini hari dengan resmi menetapkan Keresidenan Jambi menjadi daerah otonomi tingkat 1 provinsi yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat dan keluar dari Provinsi Sumatera Tengah. Dewan Banteng selaku penguasa pemerintah Provinsi Sumatera Tengah yang telah mengambil alih pemerintahan Provinsi Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Mulyo Harjo pada tanggal 9 Januari 1957 menyetujui keputusan BKRD. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Hussein melantik Residen Jamin Gr. Datuk Bagindo sebagai acting gubernur dan Hanafi sebagai wakil acting gubernur Provinsi Jambi dengan staf 11 orang yaitu Nuhan, RD Hasan Amin, M. Adnan Kasim, Manap, Salim, Samsyu Bahrun, Somad, Suhurmanan, Imron Nungci, dan Umar yang dikukuhkan dengan SK nomor 009 KD-U-L KPTS tertanggal 8 Februari 1957 dan sekaligus meresmikan berdirinya Provinsi Jambi di halaman rumah Residen Jambi, kini Gubernuran Jambi. Pada tanggal 9 Agustus 1957, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno akhirnya menandatangani di Denpasar, Bali, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tanggal 25 Juli 1958, Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah Sumatera tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, yaitu Undang-Undang Tahun 19
57 nomor 75 sebagai undang-undangnya. Dalam Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 disebutkan pada pasal 1 huruf B bahwa daerah Swantantra tingkat 1 Jambi wilayahnya mencakup wilayah daerah Swantantra tingkat 2 Batanghari, Merangin, dan Kota Praja Jambi serta kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Tengah, dan Hilir. Kelanjutan Undang-Undang nomor 61 tahun 1958 tersebut pada tanggal 19 Desember 1958, Mendagri Sanoesi Harjadinata mengangkat dan menetapkan Jamin Datuk Bagindo Residen Jambi sebagai Dens Baen DD Gubernur Residen yang ditugaskan sebagai Gubernur Provinsi Jambi dengan SK nomor UP-5-8-4. Pejabat Gubernur pada tanggal 30 Desember 1958 meresmikan berdirinya Provinsi Jambi atas nama Mendagri di Gedung Nasional Jambi, sekarang yaitu Gedung BKOW. Kendati de jure Provinsi Jambi ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat tahun 1957 dan kemudian Undang-Undang nomor 61 tahun 1958, tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD, maka tanggal keputusan BKRD tanggal 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah di Provinsi Jambi nomor 1 tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang hari lahir Provinsi Jambi. Adapun nama residen mulai dari masa kolonial sampai dengan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Pada masa kolonial, residen Belanda di Jambi yaitu O.L. Helfrich dari tahun 1906 sampai 1908, A.J.N. Engelenburg dari tahun 1908 sampai 1910, T.H.A.L. Heiting dari tahun 1910 sampai 1913, A.L. Kamerling dari tahun 1913 sampai 1915, H.E.C. Quest dari tahun 1915 sampai 1918, Petri dari tahun 1918 sampai 1923, Portman dari tahun 1923 sampai 1926, Van Dongen dari tahun 1925 sampai 1927, Ezerman dari tahun 1927 sampai 1928, Versor Van Nysy dari tahun 1928 sampai 1931, Tain Bunch dari tahun 1931 sampai 1933, Van der Meulen dari tahun 1933 sampai 1936, Roosevelt dari tahun 1936 sampai 1940, Rovers dari tahun 1940 sampai 1942. Selanjutnya tahun Jepang masuk ke Jambi yaitu 1942 sampai 1945. Itu Jepang masuk ke Indonesia termasuk Jambi. Residen Jambi yaitu mulai dari Dr. Segar Yahya itu pada tahun 1945, R. Inu Kartapati dari tahun 1945 sampai 1950, Basan dari tahun 1950 sampai 1953, Hosin Puang Limbaro dari tahun 1953 sampai 1954, R. Sudono dari tahun 1954 sampai 1955, Jamin Datuk Bagindo dari tahun 1954 sampai 1957, Acting Gubernur 6 Januari 1957, BKRD menyatakan keresiden Jambi menjadi provinsi 8 Februari 1957, peresmian provinsi dan kantor gubernur di kediaman residen oleh Ketua Dewan Banteng
Pembentukan Provinsi Jambi diperkuat oleh keputusan Dewan Menteri pada tanggal 1 Juli 1957. Baik, sekian dari saya. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.